Hai, kembali lagi bersama saya Muhammad Insan Rizky di video tutorial CRUD PHP dengan menggunakan PDO. Sebelumnya kita sudah berhasil menginput data melalui form, lalu dikirimkan menggunakan PHP ke dalam database. Nah, kemarin kita sudah memiliki 3 data ya, Gary Romangun, Firdaus Rogol, dan Safety di Jombang. Nah, sekarang kita ingin menampilkan data tersebut di bawah sini. Kita ingin menampilkan data tersebut di bawah sini. Jadi ketika kita sudah mengisi form lalu kita klik simpan, maka datanya akan langsung muncul di sini juga. Nah, pertama kita buat dulu sebuah tabel ya. Tabel order 1. Seperti katakanlah biasa saja ya. Di dalam headingnya kita buat ada 3 ya, yaitu nomor, nama, dan alamat. Lalu di dalam bodinya kita juga memiliki 3, contohnya 1 bla bla, alamatnya XYZ. Ini kalau ada banyak kurang lebih seperti itu ya, biasa. Nah, nanti akan jadinya seperti ini. Oh sorry, sini tadi ya, jangan blok. Oke, di sini datanya masih dummy ya, cuma contoh aja bahwa kita akan menampilkan dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, sekarang kita hanya membutuhkan satu. Nantinya satu TR ini akan berulang-ulang. Kita lakukan looping data. Nah, pertama kita buka PHP dulu ya. Tutup lagi karena di sini ada HTML, jadi kita perlu menutupnya. Nah, karena kita akan menggunakan query SQL dan melakukan operasi ke database, maka kita perlu include si database.php. Oke, tanpa ini ingat sebuah operasi query tidak akan bisa berjalan. Ini bisa kalian simpan di atas, di atas sini ya. Sini bisa, itu pilihan. Sini juga nggak masalah. Oke, selanjutnya kita buat query-nya seperti biasa. Query-nya adalah untuk menampilkan, berarti select all from table person. Oke, sudah. Lalu cara menjalankannya adalah data db prepare query, sama ya seperti sebelumnya. Lalu data execute. Nah, sampai sini kita sudah berhasil menjalankan select all from person, tapi data itu masih berbentuk tabel. Jadi seperti ini. Dalam SQL kan kita menggunakan ini ya, select all from person. Ketika kita jalankan, muncul dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk tabel. Sedangkan kita butuh data tersebut dalam bentuk satuan. Jadi namanya saja, lalu alamatnya saja, nama yang kedua, alamat yang kedua, nama yang ketiga, alamat yang ketiga. Bukan dalam bentuk langsung jadi tabel kayak gini. Nah, untuk itu kita perlu melakukan
pemecahan atau penguraian data. Di sini perintahnya adalah data fetch. Di sini kita buat person. Nah, jadi setelah di fetch data ini kita simpan ke person. Nah, jadi si data yang tadi kita peroleh dari query select all from person kita urai di sini, lalu kita simpan ke dalam person. Nah, karena data itu lebih dari satu baris, lebih dari satu record, maka kita lakukan perulangan di sini. While seperti ini ya. Jadi si person ini akan menyimpan data pada masing-masing record. Untuk perulangan pertama loop 1, si person ini isinya ada, kita lihat sini ada Gary dan Rawamangun. Dia punya Gary dan Rawamangun. Lalu pada loop kedua, ini bukan sintak ya, ini hanya keterangan. Loop kedua, person ini akan berisi Firdaus dan Grogol, dan seterusnya. Nah, karena ini adalah data per baris, data per record, dan ini juga TR ini kan per baris ya, table row kan, maka TR ini kita simpan ke dalam sini, TR nya kita simpan ke dalam while. Nah, jadi kita lakukan seperti ini. Nah ya, jadi lihat ini tutupnya di sini, isinya adalah ini, isinya ini. Jadi perulangan ini akan mengulang setiap barisnya. Ketika datanya masih ada, dia membuat baris baru, datanya masih ada, membuat baris baru, dan kita menguraikannya itu per baris. Jadi menguraikan datanya itu per baris. Nah, pertanyaannya, data itu diuraikan menjadi bentuk apa gitu, dalam bentuk apa? Defaultnya fetch ini menguraikan dalam bentuk array. Nah, kita coba lihat sini. Jadi cara pemanggilannya gini, kita buka PHP echo person nama, kita coba ya. Oke, jadi ini adalah nama fieldnya, nama field nih, nama alamat ID. Kalau mau mengeluarkan ID ya tulis saja ID, kalau mau mengeluarkan alamat tulis alamat, nama. Oke, kita coba dulu, saya refresh. Nah, keluar semuanya, jadi Firdaus, Astria. Jadi kita kan sudah menjalankan perintah select all from person. Nah, ini menghasilkan data table, jadi belum terurai. Oleh sebab itu kita harus melakukan penguraiannya dulu. Nah, ini untuk menguraikan, diuraikan dalam bentuk array. Nah, proses penguraian ini dilakukannya setiap baris gitu. Jadi untuk baris pertama dimasukin ke person, baris kedua dimasukin lagi ke person, dan seterusnya. Oke. Nah, ini karena di sini bagian nomor ya, dan di sini bagian nama kan, taruh di sini juga bagian alamatnya, seperti ini aja. Oke. Lalu kita coba buka di sini. Nah, udah ya, namanya Gary Firdaus Astria, alamat Rawamangun Grogol Jombang. Untuk nomornya kita buat manual. Jadi kita buat variabel baru, namanya nomor, namanya no ya. Dia adalah 1. Sini kita panggil php echo no
lalu di akhir ini sinonya kita plus ya, kayak gini ya, simbolnya kayak gini. Jadi ini kan perulangan, dia menampilkan nomor. Ketika selesai membuat baris, si nomor itu ditambah 1, lalu perulangannya kembali lagi ke atas, si nomornya sudah jadi 2. Setelah selesai dia nambah 1 lagi jadi 3 dan seterusnya. Nah, selesai. Sekarang kita masukkan coba baru namanya Heru, alamatnya Tebet, simpan. Nah, sudah otomatis muncul. Di sini bukan ID ya. Kenapa saya bukan simpan ID-nya? Karena jika saya hapus 1 di sini, saya coba hapus 1. Nah, dia kan urutannya jadi 134. 134. Kalau saya keluarkan ID-nya, di sini 134, nggak berurutan dong. Makanya saya buat nomor di sini 123. Selain di samping itu, ID itu adalah rahasia. Jadi sebisa mungkin ID jangan sampai pengguna tahu ID dia itu berapa gitu. Karena khawatir akan ada kerusakan data. Oke. Seperti itu. Sampai sini mungkin cukup jelas ya. Nah, selanjutnya karena kita menggunakan PDO berbasis objek OP, maka kita sudah mungkin terkesan nanggung kalau kita menggunakan array seperti ini. Maka dari itu di sini di fetch ini kita beri PDO fetch. Nah, dia ada pilihan banyak ya. Fetch OBJ kalau tidak salah. Artinya si data itu dipecah menjadi objek. Nah, seperti ini. Ini seperti mengambil atribut ya. Nama, alamat. Nah, kita coba dulu. Namanya bisa ya. Jadi si data itu kita pecah dalam bentuk objek, bukan array lagi. Oke. Ini biar standar aja sih. Artinya kita sudah menggunakan PDO sejak awal. Sintaksnya pun sudah menggunakan OP metode seperti ini. Masa datanya dikeluarkan dalam bentuk array, kurang kurang selaras saja gitu. Makanya kita di sini menggunakan objek dalam penguraian datanya. Tapi teman-teman bisa jika pengen array atau objek gitu ya, bebas, bisa lazy. Ini bisa nama kayak gini, bisa pakai array juga. Nah, jadi yang satu saya pakai objek, yang satu pakai array ya. Coba bisa tetap keluarkan. Jadi kalau fetch lazy dia diuraikan dalam bentuk objek dan array. Terserah sih, itu pilihan masing-masing. Nah, defaultnya dia adalah fetch array gitu. Kalau kosong dia sama aja kayak fetch array. Cuma saya lebih suka fetch lazy sih. Terkesan terkesan unik. Oke, sampai sini mungkin cukup dulu untuk menampilkan data menggunakan PDO. Jadi saya review ulang ya. Kita harus menghubungkan dulu ke database-nya. Lalu di sini kita persiapkan query, lalu menjalankannya. Lalu di sini kita memecah datanya dalam bentuk objek maupun array. Lalu kita simpan ke variable persen yang nantinya dia akan memanggil setiap atributnya atau field dari database. Ini kita lakukan berulang-ulang selama data ini masih ada yang diuraikan. Jadi kalau udah nggak ada data yang diuraikan lagi, datanya udah habis nih, barisnya udah habis, selesai gitu ya perulangannya. Dan untuk nomor ini kita buat dulu dalam bentuk 1, lalu kita tampilkan di akhir dia plus, artinya akan terus bertambah. Oke,
cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Bye.